Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semuanya, para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, selalu dilancarkan segala urusannya, ditambah dan dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halal dan thayyiban, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal, Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam proses pengembaraan ini, berkelana, berpetualangan, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam-makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, serta akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan Hasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana orang-orang tua kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing. Bagaimana para ulama-ulama kita dulu, para aulia Allah dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri yang kita cintai ini sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Untuk kali ini saya khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, khusus menjelajah wilayah bumi Nanggro Aceh Darussalam, bumi Serambi Mekah, Tanah Rencong, berziarah ke makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, makam-makam wali-wali Allah yang ada di bumi Nanggro Aceh Darussalam. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, jalanan yang begitu asri, masih mulus, dengan pemandangan alam yang luar biasa, yang dari Lamongan terus meluncur menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Bakahuni, dari Bakahuni terus Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Riau, Sumatera Utara, baru masuk ke wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dan saat ini meluncur menuju ke komplek makam keramat yang sangat-sangat terkenal, yaitu makam keramat Syekh Kuala. Disitulah dimakamkan jasad seorang wali Allah, seorang ulama yang luar biasa besarnya jasanya dalam menyebarkan agama Islam di bumi Rencong, bumi Nanggro Aceh Darussalam ini. Beliau adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Saking hebatnya beliau sampai beliau dijuluki sebagai Malikul Adil, yang memberikan keputusan dan undang-undang di kerajaan atau kesultanan Aceh zaman dulu. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuala, sangat-sangat masyhur sekali. Beliau masih keponakan dari Syekh Hamzah Al-Fansuri, seorang ulama sufi yang luar biasa. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita hadir di sini untuk berziarah kepada beliau, mendoakan beliau semuanya minimal bisa mengambil pembelajaran dari kehidupan beliau, bagaimana beliau menjadi seorang yang luar biasa. Dengan kuda putih yang ada ini selalu siap mengantarkan saya berziarah ke Nusantara, dan saat ini berziarah di makam keramat wali Allah, aulia Allah yang ada di bumi sekolah,
itu Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, keluarga kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Aulia Allah, seorang wali Allah. Beliau adalah Syekh Kuala atau yang mempunyai nama Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri di daerah pesisir kota Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Semoga perjalanan wisata religi perziarahan ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di komplek makam keramat Syekh Kuala, karena di komplek inilah dimakamkan jasad seorang tokoh, seorang ulama yang luar biasa. Beliau adalah Malikul Adil, sebagai penasihat bagi hakim agung di kerajaan Aceh Darussalam waktu dulu. Saking hebatnya beliau, semua keputusan hukum berkiblat kepada beliau waktu itu di Kesultanan Aceh Darussalam ini sendiri. Beliau adalah Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di keramat Syekh Kuala, makam Syekh Abdul Rauf. Mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kami berziarah di makam keramat Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri ini ditemani oleh sahabat serta saudara-saudara saya. Beliau adalah yang mulia Tuan Guru Fikri Yuliansyah Al-Muslim, pendiri Padepokan Al-Hikmah, serta Duriat Persatuan Raja-Raja Nusantara. Juga sahabat saya Sultan Medi Kurnia selalu setia menemani saya, menghantarkan saya, kami semuanya untuk berziarah di makam-makam keramat di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, kita memasuki bangunan makam keramat Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuala, dengan makam-makam duriat-duriat beliau semuanya serta santri-santri beliau semuanya. Subhanallah. Dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di sini. Kita datang di sini, kita berziarah di makam beliau Syekh Abdul Rauf. Kita di sini membaca Fatihah, membaca Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokah fadilah pahalanya. Kita kirim kepada orang tua kita semuanya, ibu kita, bapak kita, mbah buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Semoga beliau semuanya waktu hidup dulu diampuni segala salah khilafnya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan alam barzahnya, didamaikan dalam tidur panjangnya, akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, dan nantinya bersama kita semuanya diangkat dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah barokah bacaan Fatihah, Yasin, tahlil, istighosah, berkah barokahnya kita kirimkan kepada seluruh aulia Allah, wabil khusus Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri atau Syekh Kuala. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai aulia Allah. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di makam keramat waliullah, aulia Allah yang ada di pinggir pantai di daerah Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di kota Banda Aceh. Beliau adalah keramat Syekh Kuala. Beliau adalah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, seorang ulama yang luar biasa pada masanya. Biar lebih lengkap penjelasan siapa beliau, sepak terjang beliau di masa kesultanan siapa. Kebetulan di sini ada Tuan Guru Fikri yang akan menerangkan siapa beliau. Kepada Tuan Guru Fikri, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta ziarah spiritual ataupun wisata religi di Nusantara dimanapun sahabat berada. Ini adalah makam Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Asingkri atau digelari sebagai Syekh Kuala. Mengapa disebut Syekh Kuala? Karena wilayah ini membentuk Kuala, Syekh Kuala. Jadi sebutan pada nama tempat Syekh Kuala, Syekh di Kuala. Nama kampung ini adalah Kampung Diah Raya. Saat ini berada di Kecamatan Syekh Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Asingkri Syekh Kuala merupakan Malikul Adil di Kesultanan Aceh Darussalam atau penasehat kerajaan di Kesultanan Aceh Darussalam ketika Aceh dipimpin para ratu. Sebagaimana dalam catatan sejarah Aceh bahwa Kesultanan Aceh Darussalam ini pernah dipimpin oleh para ratu atau sultanah atau sultan wanita atau disebut dengan sultanah selama 59 tahun. Dan beliau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Asingkri Syekh Kuala ini merupakan seorang mursyid tarekat Sattariyah. Beliau mengamalkan lebih dari 27 tarekat muktabaroh. Salah satunya yang sangat tersohor adalah tarekat Sattariyah. Dan dari beliau inilah melahirkan ulama-ulama di Nusantara, ulama-ulama yang sangat terkenal di Nusantara. Antara lain yang pertama adalah Syekh Abdul Muhi Pamijahan, ulama di Wali di Jawa Barat, Pamijahan ataupun di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian murid berikutnya adalah Syekh Burhanuddin. Ini murid yang termuda. Syekh Burhanuddin ini wali di Ulaan Pariaman, Sumatera Barat. Beliau juga seorang mursyid Sattariyah. Kemudian yang terkenal juga sebagai murid daripada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Asingkri Syekh Kuala adalah Tuan Sayyid Nurqadim Al-Baharuddin, seorang zuriat daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang merupakan wali penyebar agama Islam di Sumatera Selatan. Makamnya di Perdipe, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan sahabat pemirsa, bahwa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Asingkri Syekh Kuala ini dalam catatan sejarah Aceh, beliau dilahirkan pada tahun 1001 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1591 Miladiah. Dan beliau wafat pada hari Isnin atau hari Senin pada tanggal 23 Syawal 1106 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1696 Miladiah, dalam usia lebih kurang 105 tahun. Ini untuk kita meluruskan bahwa ada banyak tulisan-tulisan di media sosial yang menyebutkan tahun kelahiran yang keliru. Karena itu melalui channel YouTube ini kami meluruskan bahwa inilah tahun kelahiran beliau berdasarkan catatan-catatan sejarah manuskrip-manuskrip yang ada di Aceh Darussalam. Semoga kita dapat menziarahi makam Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Asingkri Syekh Kuala, karena beliau juga selain memang ahli hukum, beliau sangat ahli dalam tatanan adat budaya di Aceh. Karena itu adat di Aceh ini merujuk kepada apa yang dianjurkan ataupun dirumuskan oleh beliau. Di sini ada falsafah ataupun filosofi dalam adat istiadat Aceh. Adat bak putem rohum, hukum bak syakwalah. Jadi hukum bak syakwalah, hukum-hukum yang ada di Aceh Darussalam ini harus merujuk pada apa yang sudah dicontohkan atau yang sudah ditetapkan oleh Syekh Kuala sebagai Malikul Adil atau seorang penasihat kerajaan di Kesultanan Aceh Darussalam. Demikian yang mulia. Terima kasih. Begitu jelas gambaran beliau, masa beliau, murid-murid beliau, sampai tarekat Sattariyahnya. Luar biasa. Semoga perjalanan kita di sini di makam beliau Syekh Kuala
membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya Amin, rabbal ya alamin. Allah. Bersama saya religi mantap. Mantap. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Yang saat ini kita berada di makam keramat seorang wali Allah, seorang aulia Allah, seorang ulama besar yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nangro Aceh Darussalam. Beliau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Wala, yang memiliki nama asli Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Begitu hebat perjalanan hidup beliau. Insya Allah dengan kita datang di sini, kita mengambil pengalaman beliau, sepak terjang beliau, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar, walaupun jasadnya telah terkubur di sini ratusan tahun, tapi masih dikenang dan dihormati oleh masyarakat luas, masyarakat seluruh Nusantara ini. Itulah kehebatan seorang ulama besar seperti beliau, seorang wali Allah, walaupun telah meninggal menghadap Sang Khalik, masih dihormati dan masih bisa menghidupi begitu banyak orang. Subhanallah. Minimal dengan kita hadir di sini, kita berziarah di makam keramat beliau, makam keramat Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Kita hadir di sini, kita mendoakan beliau semuanya. Kita mendoakan para aulia Allah, para ulama, para leluhur, orang-orang tua kita semuanya. Jadi barangkali mungkin ada para pemirsa yang mungkin kurang paham soal berziarah kubur. Kita berziarah di makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Kita mendoakan beliau semuanya. Kita mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, mbak buyut yang canggah leluhur kita semuanya. Para aulia, para ulama, para syuhada, para sahabat. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat yang paling teramat mulia, di antara yang paling mulia hanya untuk junjungan kita, Habibullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi sahabatku, para pemirsa yang kurang paham, kita datang di sini, kita berziarah, kita mendoakan beliau semuanya. Kita tidak pernah meminta kepada makom, kita tidak pernah meminta kepada selain kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita hanya mengharap, meminta, memohon, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mendoakan seluruhnya, mendoakan orang tua kita, ibu bapak kita, mbak yang canggah leluhur kita semuanya, para ulama, para syuhada, para mujahid, para sahabat, para aulia Allah, wabil khusus aulia Allah yang ada di sini, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Semoga beliau semuanya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Minimal dengan kita hadir di sini, kita berziarah di sini, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, kita melihat makom, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Karena yang terkubur di bawah batu nisan ini adalah jasad-jasad manusia-manusia dulu. Sehebat apapun beliau, sesakti apapun beliau, siapapun kita, apapun kita, sekaya apapun kita, semiskin apapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti, sahabat, seperti jasad-jasad yang terkubur di makam ini. Oleh karena itu, sahabatku, para pemirsa semuanya, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita kembali kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbanyak ibadah, dan ibadah hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, para pecinta wisata religi, dengan kita hadir di sini, kita melihat batu nisan, kita melihat kuburan, otomatis kita akan mengingat akan kematian. Dengan kita mengingat akan kematian, kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan lebih khusyuk dalam beribadah, bermunajat, mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat akan kematian, otomatis kita akan jangan sampai melanggar atau melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mati itu pasti, sahabat. Siapapun kita semuanya pasti akan mati. Karena mati itu pasti. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, saya ingat sabda baginda Nabi Agung,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian, karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Hadits sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kutipan hadis tersebut di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak hanya diperbolehkan kita dalam berziarah kubur, maka dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata berziarahlah kalian, karena ziarah kubur akan mengingatkan kita kepada kematian. Dengan kita berziarah kubur, otomatis kita akan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, otomatis kita akan berlomba-lomba untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah. Minimal fadilah lain dari kita berziarah kubur, selain kita di sini hadir dan mengingat akan kematian. Kita hadir di sini, minimal kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya. Kalau kita berziarah ke makam orang tua, ibu bapak mbak yang tanggal leluhur kita semuanya, minimal kita buktikan, kita tunjukkan rasa hormat kita kepada beliau semuanya. Orang tua kita, rasa penghargaan, rasa terima kasih kita kepada beliau semuanya. Ibu bapak kita mbak yang tanggal leluhur kita semuanya, karena beliaulah orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita hingga kita bisa menjadi besar seperti saat ini. Dengan berziarah ke makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah ini, wabil khusus makam aulia Allah Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini, kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa terima kasih kita kepada beliau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Karena jasa-jasa beliaulah hingga Islam bisa terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, dan orang tua kita bisa mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syiar-syiar beliau semuanya, dan kita terlahir menjadi manusia-manusia yang telah memeluk agama Islam dan mengenal Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan rasa hormat kita, rasa syukur kita, penghargaan kita kepada beliau semuanya, para ulama, para aulia Allah, karena beliaulah yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Hikmah lain dari kita berziarah kubur, kita bisa mengambil pengalaman sejarah beliau, menggali sejarah beliau, sepak terjang beliau dalam mengambil keputusan, mengambil tindakan, bagaimana beliau bisa menjadi orang besar, bagaimana beliau bisa mensiarkan agama Islam di masyarakat di bumi waktu dulu, dan Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu, dan masyarakat waktu itu bisa dengan ikhlas masuk dan memeluk menjadi agama Islam, jadi seorang muslimin, seorang Islam tanpa ada paksaan. Begitu indah, begitu luar biasanya beliau dalam syiar agama Islam, hingga Islam bisa diterima di segala lini lapisan masyarakat waktu itu dan menjadikan Islam menjadi agama yang besar. Bagaimana beliau bisa menjadi orang besar, ini bisa kita ambil sebagai pengalaman kita dalam mengambil keputusan kita ke depannya, biar kita bisa menjadi manusia yang besar, manusia yang sukses dunia akhirat, manusia yang betul-betul melangkah maju untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, banyak sekali hikmah-hikmah yang akan terkandung dalam kita berziarah kubur. Selagi kita berziarah kubur dengan niat ibadah lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah perziarahan ini akan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini, berziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama,
makam-makam aulia Allah yang saat ini berada di komplek makam keramat Syekh Wala atau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kami beribadah, bermunajat, berzikir, berdoa, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang tua kita, para aulia-aulia Allah semuanya. Kita nyantai dulu sambil ngopi, merokok, sambil ngobrol dan menciptakan religi bersama saya. Karena religi bersama saya mantap. Ijen tatap.